Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak, Ibu guru yang saya hormati, semua teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan serta hidayah kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Hadirin sekalian yang telah memberi saya waktu untuk berpidato, pada kesempatan ini saya akan berpidato tentang peran bahasa Indonesia bagi pelajar dalam komunikasi sehari-hari. Hadirin yang saya hormati, Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku dan budaya. Keberagaman suku dan budaya di Indonesia memunculkan kekayaan bahasa dan sastra. Pada tahun 2012, hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, menyebutkan jumlah bahasa dan subbahasa di seluruh Indonesia mencapai 546 bahasa. Jumlah tersebut masih dapat bertambah. Keberagaman bahasa yang ada menjadikan Indonesia membutuhkan bahasa persatuan yang berfungsi sebagai sarana komunikasi, maka Indonesia memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, sebuah bahasa yang besar yang layak untuk menjadi sebuah kebanggaan. Hadirin sekalian, kenapa kita harus bangga dengan bahasa Indonesia yang sekarang kita miliki? Ini karena untuk dapat mengucapkan bahasa ini secara bebas membutuhkan perjuangan yang begitu berat. Saat ini kita memang sudah hidup di negara yang merdeka. Tidak ada lagi peperangan melawan penjajah, akan tetapi bukan berarti kita berhenti dalam berjuang. Kita dapat turut berperan serta dalam pembangunan nasional dengan cara menuntaskan program wajib belajar, membayar pajak, mematuhi perundang-undangan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sebagai pelajar, kita juga harus menjaga semangat perjuangan untuk membangun negara kita dengan cara belajar dan turut menyukseskan program pendidikan nasional ya. Salah satunya juga dengan belajar bahasa Indonesia secara baik dan benar. Saat ini, penggunaan bahasa Indonesia cenderung dikalahkan oleh bahasa asing. Padahal, pengutamaan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan teknologi dan sumber daya tidak seharusnya membuat bangsa ini melupakan identitas dirinya yang tercermin dalam Sumpah Pemuda yang menyatakan bahwa kita memiliki satu bahasa pemersatu, yakni bahasa Indonesia. Pendidikan, sekolah, dan perguruan tinggi sebagai salah satu sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tempat yang efektif untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, pada dasarnya pendidikan merupakan upaya yang terencana dalam proses pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar dapat berkembang dan tumbuh menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, berilmu, kreatif, sehat, sekaligus berakhlak mulia, baik dilihat dari aspek jasmani maupun rohani. Manusia yang berakhlak mulia, yang memiliki moralitas tinggi, sangat dituntut untuk dibentuk atau dibangun. Bangsa Indonesia tidak hanya sekadar merencanakan kemilau pentingnya pendidikan, melainkan bagaimana bangsa Indonesia mampu merealisasikan konsep pendidikan dengan cara pembinaan, pelatihan, dan pemberdayaan SDM Indonesia secara berkelanjutan dan merata. Ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Lantas, bagaimana kita dapat mencapai semua tujuan pendidikan ini? Ya, jawabannya adalah dengan bahasa Indonesia, baik dalam kedudukan sebagai bahasa negara, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, menegaskan bagaimana pentingnya bahasa Indonesia dalam proses pendidikan ini. Bahasa dan sastra Indonesia sebagai hasil cipta intelektual dalam produk budaya diarahkan sebagai
1. Sarana pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa. 2. Sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya. 3. Sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk meraih dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 4. Sarana penyebarluasan pemakaian bahasa Indonesia yang baik untuk berbagai keperluan menyangkut berbagai masalah. 5. Sarana pengembangan penalaran. 6. Sarana pemahaman peragam budaya Indonesia melalui khazanah kesusastraan Indonesia. Hadirin sekalian, dari semua ini yang sederhana, setujukah kalau bahasa Indonesia memang peran dalam komunikasi sehari-hari? Bahwa negara kita yang dicintai ini memiliki karakter yang hebat dan mampu bersaing menjadi yang terbaik dalam menjawab tantangan global. Kiranya sekian yang dapat disampaikan. Segala kebaikan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, dan saya mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang tepat di hati hadirin semua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan barokahnya pada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.